Ini soal hago ya lah. Hago teh sebenarnya mah aslinya di mana Kang Eka? Kang Aris? Kan bukan lokal Indonesia ya hago tuh ya. Aslinya tuh hago dari mana gitu? Kalau misalkan yang lokal, parkir lokal kayak gimana, parkir hago tuh kayak gimana gitu? Untuk hago mah saya juga kurang tahu lagi. Aslinya lu nggak tahu aja. Aslinya nggak tahu sebenarnya di mana sih sahan mau nyiptakeun itu hago sebetulnya, cuman memang untuk dari segi visual tampilan punya daya tarik ini si hago itu. Dan diperkirakan 2022 ieu teh si hago si hargana bakal bagus gitu, Bakal naik gitu ya. Jadi untuk breeder parkit mah muncul saya disarankan mah mending breeding hago Untuk 2022 iya mah gitu. dibandingkan lokal gitu. Dibandingkan ya ayeuna Spengle misalkan ini, tapi untuk hago harganya bakal bagus lah muncul sayanya. Dari indikatornya dari mana kita bisa dilihatnya ayeuna kan pandemi impor kemarin rada susah. Pertama barang terbatas kemarin di nasional orang lahnya di Indonesia, jadi pasti nya indikatornya mah banyak yang nyari sekarang teh, bahkan burung CAG nya walaupun burung hago biasa gitu. Nah aya nawar mah dengan harga beda dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Pasarannya emang dari berapa ke berapa Kang Aris itu hago tuh? Kalau pasaran mah gimana sih breeder masih pokoknya cuman ya si breeder tahulah si hago ini teh kualitasnya bagus atau ini biasa aja atau ini ya lumayan gitu, pasti matok harganya itu gimana si breeder sih. Berarti tetap aja sama nggak ada patokan harga ya. Cuman secara Gimana general, grade secara gitu ya? general si hago insya Allah naik di 22 2022 ini gitu. Menurut saya nya karena nggak tahu lah, banyak indikator yang menunjukkan hago bakal naik gitu harganya gitu. Di hago sendiri ada tetap istilah mutasi-mutasi. Iya, iya. Gitu. Iya kan dia kan istilahnya mah si bulu sayap atas itu kan mengembang. Punya ciri khas sendiri mungkin ya hago tuh ya. Tapi dari segi mutasi mah ya macam-macam ya, ada yang normal, yang opalin gitu nya, ada yang Spengle, ada yang dilut, macam-macam sih ya, sama kayak parkit normal pada umumnya, cuman kan kelebihannya di bulu sayap atasnya gitu mengembang, jadi kayak bunga lah hati saya mah, bukan kayak helikopter, justru kayak bunga Bunga yang lagi mekar ya, bukan kayak helikopter sebetulnya ya. Saya mah sih itu gitu. Jadi punya keindahan tersendiri si hago tuh ya. Makanya si harganya pun bisa 2022 tuh lebih meningkat ya dibandingkan. Indikator menunjukkan bahwa hago bakal meningkat gitu harganya di 2022 ini gitu, karena ya itu dia gitu. Sekarang mau impor kan agak gimana gitu ya. Impor udah nggak bisa ya sekarang ya? Nggak tahu ya, cuman mungkin bisa, cuman prosedurnya tidak semudah sebelum kita pandemi gitu. Jadi agak ribet mungkin gitu, karena biasanya kan kalau impor datang harga hago itu kan ya agak turun gitu. Kalau banyak orang yang punya hago misalkan impor gitu, harga hagonya itu nggak stabil, biasanya lebih murah gitu. Nah sekarang dilihat sih yang beredar si hago impor nggak terlalu banyak, terus hago lokal masih istilahnya masih terbatas, nggak semua orang breeding hago gitu. Jadi ya itu juga jadi ada nilai benefitnya gitu, ada benefitnya buat si hago itu sendiri buat naik harganya gitu. Dulu pas import pertama kali si hago ke Indonesia itu harganya berapa Kang Aris?
kalau pertama mah kurang tahu ya, mungkin ada importir yang harusnya ke importir nanyanya gitu, karena saya kan bukan importir, saya Hobi cuman ya? hobi gitu. Cuman kalau dulu itu kalau nggak salah tuh di berapa ya, 3.000 kalau nggak salah. 3 juta ya, 3.000 teh guys. 3.000 kalau nggak salah di segitulah. Karena mahal dari biaya ininya ya, pesawat sama karantinanya mungkin ya. Sebetulnya kalau impor itu kan dia jual kursnya, misalkan kita dari Thailand gitu ya, dari Thailand kursnya kan dia ngejual baht ke rupiahin, sedangkan Thailand kan kalau dilihat dari kurs di bawah kita mungkin ya untungnya lumayan gitu kalau kita impor dari negara yang kursnya di bawah kita gitu, kayak Thailand dia. Cuman ya itu nggak tahu, harusnya nanyanya ke importir karena saya bukan importir untuk harga Tapi itu. untuk pasaran kita sendiri berapa itu Kang Aris? Untuk sekarang nih harga nih satu burungnya gitu bukan? Satu burung itu sih tergantung ya, tergantung mutasi kualitas, tetap. tergantung kualitas, mutasinya seperti apa, kualitasnya seperti apa gitu. Bisa di 1.000 satu ekor itu, bisa di gimana kualitasnya sebenarnya. Mungkin bisa sampai 10 juta juga bisa ya. Ya Tergantung mungkin ya. kecantikan burung itu sendiri, Mungkin, warna, gitu. mutasi itu ya. Mungkin ya, karena memang burung itu sekarang misalkan hago bukan yellow face, misalkan spangle, dari si hago spangle itu pun yang bukan yellow face gitu kualitasnya beda-beda gitu, ada yang spangle kayak gimana gitu. Jadi dari tiap mutasi itu pun beda-beda kualitasnya gitu, ada yang biasa aja, ada yang sedang lah, ada yang bagus, ada yang excellent gitu, ada yang benar-benar wah gitu. Jadi harga itu memang tergantung si breedernya sih, Sama si pembeli mungkin ya. Sebenarnya kalau kayak penikmat burung atau penghobi burung itu sendiri ngelihat harga tuh nggak terlalu dipikirin gitu ya. Selama dia suka mungkin harga berapapun pasti dibeli ya karena itu. Cuman memang di pandemi ini, di 2 tahun ini ya, mau ke 3 tahun ini ya, di 2 tahun ini gitu, memang untuk burung itu memang harganya jatuh. Bukan hanya burung sih sebetulnya, lihat di kawan-kawan yang cat lover juga, kucing harganya turun drastis karena memang peminatnya nggak berkurang gitu ya, peminat untuk membelinya, niat untuk membeli. Kebanyakan beli masker kali ya. Ya mungkin gitu. Dan burung pun seperti itu, tapi makanya gitu, kenapa saya nyaranin buat breeding hago, karena yang saya lihat orang-orang mulai melirik gitu untuk punya hago loh gitu. Untuk Khususnya di Bandung gitu. khususnya di Bandung. Karena udah di beberapa kota emang udah ada yang breeding hago juga kan. Ya memang yang breeder hago lagi giatnya lah di kita gitu. Cuman kalau di Bandung masih beberapa gitu ya. Yang mungkin kedepannya bisa lah Bandung juga nyamain lah kota-kota lain, karena kalau menurut saya sih hago ini gimana ya, jadi punya daya tarik sendiri kali ya. Pertama daya tarik, kedua kita kan karena kita punya burung itu kita mesti bisa nikmatin gitu si burung itu, dari gerak, dari warna, dari kalau kicau dari kicauannya gitu, kita mesti bisa nikmatin. Jago ini kan punya visual yang bagus, kita bisa nikmatin, dilihat gitu, punya nilai ekonomi yang lumayan dibanding paket yang lainnya, yang jenis-jenis paket yang lain gitu ya, yang mutasi lain gitu, punya nilai ekonomisnya kan lebih daripada kita misalkan breeding spangle, breeding dompet. Kalau kita misalkan untuk menikmati si mutasi itu untuk diri sendiri sih oke, fine gitu, mau breeding spangle sampai menciptakan spangle yang bagus gitu, yang benar-benar excellent gitu. Di parkir Paris kita dipotong di parkir sendiri buat
apa sih namanya tuh, ngebreednya gampang atau susah sih? Kalau saya ya, khususnya hago misalkan. kalau saya sih dibanding lakbat lebih mudah parkir. Mau itu hago, mau itu ebek, asal dia istilahnya hasil breeding di kita gitu ya, di Indonesia dia di kita gitu. Lebih mudah parkir lah dibanding ya kalau kita bandinginnya sama lovebird aja ya, biar match gitu. Jadi dari segi postur, dari segi jenis paruh bengkok gitu ya lebih gampang parkir sebetulnya. Cara membedakan jenis kelamin gitu kan, cara melihat oke, dia ini udah waktunya bisa breeding nih gitu, kayak gitu lebih gampang parkir lah. Sabaraha umurnya berapa sih buat ngepas gitu biar dikawinin gitu? Untuk parkit sebenarnya 6 bulan juga udah bisa, cuman lebih aman itu lebih istilahnya karena kan si organnya gitu, organ reproduksinya aman itu di 8 sebenarnya. Di 8 bulan. Di 8 bulan. Bahkan ada orang yang bilang di 1 tahun ada gitu. Cuman kalau untuk saya sendiri itu di 8 bulan. Kalau saya biar aman lah. Sebenarnya 6 bulan juga udah bisa, cuman si alat reproduksinya biasanya belum matang lah kalau manusia mah gitu. Jadi 8 bulan kalau saya ya, 8 bulan, tapi tiap breeder kan beda-beda, punya idealisme masing-masing. Jadi punya istilahnya, saya 6 bulan aman-aman aja, saya 8 bulan misalkan aman-aman aja, saya 1 tahun bahkan aman-aman. Jadi punya idealisme masing-masing lah si breeder itu. Jadi tapi kalau di bawah 6 sih kasihan gitu burungnya. Dan biasanya ya telurnya itu nggak berisi biasanya. 6 bulan pun kadang untuk telur pertama itu, produksi pertama itu nggak berisi biasanya gitu. Cuman kalau dia nutrisi pakannya bagus ya mungkin bisa gitu. Cuman kalau saya sih di 8, kalau saya sih ideal buat saya ya gitu di 8. Kalau breeder lain mungkin ada yang 6, ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun gitu. Ada makanan khusus nggak Kang Haris itu teh biar cepet telurnya bagus mungkin ya, kalau nggak biar cepet apa kawin gitu. Kalau makanan khusus sih kondisional sih sebenarnya mah, tiap breeder punya resep gitu ya, punya resep masing-masing gitu ya, dia punya oh saya pakannya pakai ini misalkan produksinya lancar, anaknya banyak, sehat-sehat. Karena sebenarnya kalau menurut saya itu adaptasi dengan lingkungan dia tinggal gitu. Jadi sebenarnya makanan khusus mungkin tergantung si breedernya, karena gimana ya, tiap breeder beda-beda lah, punya pengalamannya, Pokoknya mah tetap aja millet mungkin ya. Millet mungkin kenarisin boleh lah, misalkan nigersin boleh lah. Cuman memang untuk biar cepat kawin gitu ya, biar cepat birahi ya kasih vitamin lah seminggu misalkan sekali juga minimal boleh, biar dia produksinya bagus. Sama jagung boleh lah seminggu sekali, sama kangkung gitu. Tapi tiap-tiap breeder sih beda-beda, itu tergantung pengalamannya lah ya. Ada beberapa orang kangkung katanya buat birahi, emang betul apa mitos aja itu Kang Haris? Kalau jawabnya sih saya susah ya, karena nggak ada istilahnya mah riset gitu, nggak ada riset yang secara ini gitu ya, ilmiahnya nggak tahu gitu. Mungkin ada mungkin gitu ya, cuman karena saya kurang baca atau gimana. Cuman kalau menurut saya kangkung itu memang berpengaruh ke birahi. Kalau saya ya, pengalaman saya gitu. Tapi kalau orang lain nggak tahu. Tapi kalau misalkan terlalu banyak juga, kalau saya gitu ya pengalaman itu jadi
becek di Si pupnya ya? di Kotorannya gelodoknya ya. gitu, jadi becek kalau terlalu banyak kangkung. Tapi kalau misalkan seminggu sekali kangkung 1 kali gitu, seminggu sekali terus ganti jagung 1 kali sih aman sih kalau saya ya. Berarti sekarang mah Kang Aris fokusnya ke breeding hago aja ya, parkir hago ya. Untuk sekarang sih, Lokalnya dilepas-lepasin atau gimana nih Kang Aris? untuk sekarang sih sebenarnya saya lagi suka hago sih sebetulnya. Jadi memang untuk yang biasanya yang Spaniel kayak gitu masih ada, cuman nggak terlalu serius gitu ya untuk di breedingnya. Jadi ya istilahnya berproduksi alhamdulillah, nggak apa-apa, kita nggak nge-push gitu buat dia produksi gitu ya. Tapi kalau hago sih memang agak diseriusin itu dalam arti kata agak di pakannya diatur, terus kandangnya istilahnya harus bersih gitu ya, kandangnya harus memang di take care lah, benar-benar diperhatiin gitu ya. Karena kandang juga pengaruh ya buat si parkir sendiri Karena ya. kalau diparkir sih sebenarnya kandang kotor, dia nggak nyaman, bisa jadi sakit juga. Terus air yang lama nggak diganti sampai si wadahnya itu Hijau. licin berjamur gitu pun biasanya ke mencret sama jadi nyilet gitu. Jadi emang harus benar-benar diperhatikan si kondisi kandang, pakan, ya, biar si burung parkir sendiri sehat mungkin ya. Sehat, nyaman intinya sih sehat, nyaman. Kalau parkir itu kalau udah nyaman, dia produksi itu nggak usah kita push juga, dia bakal Sendiri ya, automatically dia produksi gitu. Dan nggak seribet lakbet sih kalau menurut saya sih. Kalau parkir itu lebih gampang, asal kandang bersih, terus pakan bagus, udah waktunya dia pas birahinya dan umurnya cukup, udah pasti beranak. Enak aja ya. Sekarang di rumah Kang Aris ada berapa pasang nih hago nih? Ada 20? Sekarang itu enggak sih, cuman ada untuk hago ada 2 pasang. Untuk yang ada tuxednya ada 2 pasang, yang lainnya Spaniel lah paling, terus Dilut sama FBG lah yang kayak gitu sih sebenarnya. Tinggal sisa-sisa, ini juga sisa-sisa pandemi, butuh biaya kan pandemi. Gara-gara pandemi semua hancur ya. Jangankan di parkir, mungkin di wisata di mana juga hancur ya. ya. Itu kan pandemi mah global lah ya. Dia ngaruhnya ke semua sektor lah, bukan hanya ke perburungan, tapi ke semua, ke pabrik, macam-macam lah pokoknya itu. Kang Aris kan breeder ya, banyak burungnya mungkin. Itu ada, kalau misalkan ada yang mau dijual, dilepas atau gimana Kang Aris? Bisa gitu? Ya sebenarnya. Ya karena gini ya, kita miara burung yang terus beranak gitu, makin banyak itu kan biaya. Biaya walaupun kita suka gitu, itu kan istilahnya costing apa, jadi si uang pengeluaran kita pun kan jadi ada kosnya buat makan, buat pos burung gitu, bukan hanya pos dapur gitu keluarga. Nah ya kalau ada yang mau ya pasti dijual gitu. Misalkan kalau ada yang mau nih, kawan-kawan bisa menghubungi kemana gitu Kang Aris? Gampang aja, Tinggal ke WA ya. Ntar WA nya guys di deskripsi ya, sama